Keempat pilar strategi anti-fraud adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kecurangan atau penipuan dalam organisasi. Pilar-pilar ini membantu organisasi untuk meminimalkan risiko fraud dan memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil jika terjadi kecurangan. Pilar pertama adalah pencegahan atau prevention. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya fraud sebelum terjadi dengan menciptakan lingkungan yang sulit bagi pelaku untuk melakukan kecurangan. Beberapa contoh tindakan-tindakan pencegahan atau prevention yang dapat diterapkan dalam suatu organisasi antara lain menerapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol internal yang ketat. Kedua, memberikan pelatihan anti-fraud kepada seluruh karyawan, manajemen, dan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang tanda-tanda fraud. Ketiga, melakukan background check terhadap calon karyawan dan mitra bisnis untuk memastikan integritas mereka. Keempat, menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan integritas. Pilar yang kedua adalah deteksi atau detection. Tujuan detection adalah untuk mengidentifikasi tindakan fraud secepat mungkin setelah terjadi untuk meminimalkan dampaknya. Langkah atau tindakan dalam deteksi yang dapat dilakukan antara lain: 1. Menggunakan teknologi dan sistem pelaporan otomatis untuk memantau transaksi dan aktivitas yang mencurigakan. 2. Melakukan audit internal secara rutin dan mendadak untuk mengidentifikasi potensi kecurangan. 3. Mengimplementasikan saluran pelaporan atau whistleblowing yang aman dan anonim bagi karyawan dan pihak lain untuk melaporkan dugaan fraud. 4. Menganalisis data secara teratur untuk mendeteksi pola atau anomali yang dapat mengidentifikasikan adanya dugaan fraud. Pilar ketiga adalah investigasi atau investigation. Tujuannya adalah untuk mengusut tuntas kasus fraud yang terdeteksi, untuk memahami bagaimana dan mengapa itu terjadi, serta siapa yang bertanggung jawab. Tindakan-tindakan dalam investigasi antara lain: 1. Menetapkan tim investigasi yang independen dan profesional untuk menyelidiki dugaan fraud. Yang kedua, mengumpulkan bukti yang valid dan identifikasi pelaku kecurangan. Ketiga, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat atau yang memiliki informasi terkait. Menyiapkan laporan investigasi yang mendetail, termasuk temuan, analisis, dan rekomendasi untuk tindakan yang lebih lanjut. Pilar keempat adalah tindakan atau respon. Tujuan dari tindakan atau respon ini adalah untuk mengambil tindakan korektif dan preventif setelah dilakukannya investigasi untuk mencegah terulangnya kasus-kasus fraud dan memulihkan kerugian yang terjadi. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pilar keempat ini adalah mengambil tindakan disipliner terhadap pelaku kecurangan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan hukum yang berlaku. Kedua, melakukan pemulihan aset atau kerugian yang diakibatkan oleh fraud melalui proses hukum atau perjanjian. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil investigasi dan tindakan yang diambil kepada semua pihak terkait untuk menunjukkan komitmen organisasi terhadap anti-fraud. Keempat, menyempurnakan kebijakan, prosedur, dan kontrol berdasarkan pelajaran yang diperoleh dari kasus tersebut untuk mencegah terulangnya kasus fraud di masa depan. Demikian 4 strategi anti-fraud yang harus diterapkan secara efektif dalam suatu organisasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berintegritas. Terima kasih.